Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kalian, sebelum mulai pembelajaran, kita bernyanyi Satu Nusa, Satu Bangsa terlebih dahulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, pastikan tempat duduk kalian nyaman ya. Tidak ada sampah di sekelilingnya. Kalau ada sampah bisa diambil dulu dan dibuang. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Sudah disiapkan buku tema 2-nya ya? Nah, di pembelajaran kedua hari ini, kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini harapannya nanti kalian mampu mengetahui isi dari sebuah teks cerita. Kemudian kalian bisa melakukan percobaan sederhana mengenai wujud benda, dan juga kalian bisa mengetahui bagaimana cara bertamu di rumah teman yang baik dan keberagaman di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, kalian tahu tidak apa itu lingkaran simpai? Nah, ini adalah permainan lingkaran simpai. Permainan lingkaran simpai bisa dimainkan secara berkelompok dengan teman-teman kalian atau dimainkan secara individu atau sendiri-sendiri. Nah, kira-kira bentuk lingkaran simpai itu apa ya? Iya, lingkaran simpai berbentuk lingkaran. Lalu, lingkaran simpai itu termasuk benda yang memiliki wujud apa? Iya, lingkaran simpai berwujud benda padat. Sekarang, ayo kita membaca teks berjudul Benda Padat. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, dari teks berjudul Benda Padat tadi, dapat disimpulkan bahwa benda padat, bentuk, dan ukurannya, walaupun dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya, tidak akan berubah. Sekarang, ayo kita lakukan percobaan agar kalian tahu mana yang termasuk benda padat dan mana yang bukan termasuk benda padat. Kalian juga bisa mengikuti percobaan yang Ibu lakukan ya. Yang pertama, Ibu punya satu buah gelas. Kemudian, ada satu buah sendok. Dan juga ada satu buah piring. Yang pertama, Ibu akan meletakkan sendok ini ke dalam gelas. Coba kalian lihat. Sendok ini berubah atau tidak? Nah, tetap sendok ya bentuknya. Kemudian Ibu pindah lagi pada sebuah piring. Nah, kalian lihat. Sendok ini berubah atau tidak berubah? Tidak. Ingat tadi benda padat, bentuk dan ukurannya walaupun dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya tidak berubah atau tetap. Berarti sendok ini termasuk benda padat.
Yang selanjutnya, ibu masih punya 1 buah gelas. Kemudian, ibu memiliki air yang ada dalam botol. Nah, air dalam botol ini berbentuk apa? Berbentuk menyerupai botol. Kemudian, ibu akan memindahkan air ini ke sebuah gelas. Nah, air yang ibu pindahkan tadi sekarang berbentuk menyerupai gelas. Berarti air ini termasuk benda cair karena bentuk air ini mengikuti tempat di mana dia diletakkan. Jadi air bukan termasuk benda padat. Nah, nanti kalian bisa mencari 20 benda padat yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti dituliskan ke dalam tabel berikut ini. Nanti kalau sudah bisa dikirim ke WhatsApp ibu ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Benny dan teman-temannya sedang bermain lingkaran simpai. Benny dan teman-temannya bermain di rumah Benny. Sangat asyik sekali ya bermain dengan teman-teman. Pernah tidak kalian pergi ke rumah teman? Pernah kalian bermain di rumah teman? Nah, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat kita bermain di rumah teman? Ayo kita selesaikan diskusi berikut ini. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Boleh tidak kita lakukan kalau kita sedang berada di rumah teman? Tidak boleh. Jika kita pergi ke rumah teman, kita harus meminta izin ketika akan memasuki ruangan-ruangan tertentu. Selanjutnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Mengetuk pintu dan mengucap salam itu harus kalian lakukan ketika kalian baru datang ke rumah teman kalian. Jangan asal masuk rumah saja tanpa dipersilahkan untuk masuk. Kemudian memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Tidak boleh ya, jika kita pergi ke rumah teman, kemudian ditawari makan atau minum, kita harus menunggu dipersilahkan untuk makan atau minum. Jangan kalau ada makanan langsung kita makan, itu namanya perbuatan yang tidak sopan. Nah, sekarang coba simak percakapan antara Benny dan Lani berikut ini. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh, iya ya. Udin. Iya, Lani. Ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Nah, sikap Lani tadi sudah bagus ya. Dia mau menyimpan sampahnya untuk dibuang ke tempat sampah. Berarti Lani sudah menjaga kebersihan. Tapi sikap Lani kurang tepat. Seharusnya dia jangan mondar-mandir ke halaman belakang, tapi bisa langsung tanya ke Udin si pemilik rumah untuk tanya di manakah letak tempat sampah. Nah, harapannya semoga kalian bisa mempraktekkan hal-hal tersebut ketika kalian pergi ke rumah teman kalian. Ingat ya, harus tetap menjaga kesopanan, kesantunan, dan kebersihan dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, akhirnya pembelajaran kita hari ini di tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 telah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai wujud benda dan praktek mengenai mana yang termasuk benda padat dan mana yang termasuk dengan benda cair. Kita juga sudah belajar bagaimana cara kita bertamu di rumah teman yang baik. Harapannya kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pesan ibu, tetaplah selalu menjaga kepatuhan, ketaatan, dan kebersihan dimanapun kalian berada. Dan ingat, jangan keluar rumah terlebih dahulu jika tidak ada kepentingan yang mendadak atau mendesak. Dan jika akan keluar rumah, gunakan masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Tidak lupa sering-sering cuci tangan dengan sabun. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran supaya kalian tetap semangat, kita menyanyikan lagu Padang Bulan terlebih dahulu. Yo prakonco dolanan ing jaba padang bulan padangi kaya rino rembulane sing awe-awe ngilingake aja padha terus
pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucap syukur dengan berdoa. Terlebih dahulu, berdoa dimulai. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada tutur kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.